Jadi 6 kabupaten kota, Pali, Lubuk Linggau, dan seterusnya yang 6 tahap 1 itu, seperti yang kita ketahui di grup, sudah berangkat ke BPKAD. Nah, tadi sudah koordinasi juga untuk tindak lanjutnya. Mudah-mudahan dari tadi siang sudah dilakukan pengecekan, dilanjutkan Senin pengecekannya. Kalau selesai pengecekan oleh BPKAD 1-2 hari, maka akan langsung diproses. Kita berharap dalam 1 minggu biasanya proses di BPKAD itu untuk masuk ke rekening untuk tahap 1. Apa yang menyebabkan biaya daring ini terlambat begitu lama? Ya, jadi nota dinas dari Gubernur, Bapak Gubernur sudah menginstruksikan bahwa segera bayarkan, segera cairkan biaya daring ini sejak 21 Juli. Karena secara aturan yang namanya kegiatan ini harus berjalan dulu baru dibayarkan. Sehingga kami berpikir pada saat itu ketika pengajuan kita di 21 Juli, proses administrasi birokrasi paling lama 2 minggu. Sehingga di awal Agustus, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, harapan kami waktu itu bisa cair. Ternyata sumber permasalahan yang paling utama di samping permasalahan-permasalahan lain, yaitu permasalahan rekening. Permasalahan rekening ini, dari nota dinas tanggal 21 Juli, dengan jumlah 9.228 orang, ternyata masih terdapat banyak sekali rekening yang salah. Pada waktu itu direkap oleh Ani 310 plus beberapa dari Muara Enim. Sehingga 317 kalau tidak salah. Kita berpikir pada waktu itu, oke lah 9.228 dikurangi 317, itu yang kita ajukan. Kita coba mengajukan data itu, ternyata masih ada lagi rekening yang salah. Karena yang dicek rekening pada saat 21 Juli, pada saat 21 Juli dianggap benar, ternyata seminggu kemudian rekening tersebut tutup otomatis karena saldonya minus. Tutupnya karena ada biaya bank dan lain sebagainya. Nah, setelah kita minta finalkan dari bank per kabupaten kota, kita dapat 6 kabupaten yang sudah fix. Itu menurut bank. Ternyata apa yang menurut bank sudah fix, masih juga ada kesalahan rekening. Sampai akhirnya kami bongkar pasang 3 kali. Dari pertama 9.228 itu untuk 17 kabupaten kota, seluruhnya kita ajukan. Ternyata datanya sangat banyak yang bermasalah, hampir 320 orang. Kita ganti menjadi 4 kabupaten kota yang betul-betul fix. Ternyata harus bongkar juga karena ada yang ganda, ada yang double. Ternyata terakhir kita ngajukan 2.500, ini pun harus dibongkar juga karena ada rekening yang tidak bisa diperbaiki. Ada di antara PTK yang operasi, ada yang memang tidak bisa memperbaiki, sehingga kami harus bongkar ulang semua pemberkasan. Nah, harapan kami mengumpulkan Bapak Ibu operator melalui Zoom ini adalah untuk kita sama-sama mencari pola. Kami butuh saran dari Bapak Ibu, seperti apa pola kita supaya sama-sama enak, sama-sama nyaman, pencairan ini bisa cepat, bisa segera. Bank itu berpesan ketika Bank Sumsel sudah ngecek, tidak lebih dari 3 hari seharusnya sudah ada pengajuan. Nah, sementara ini tidak. Banknya ngecek seminggu. Selama seminggu itu tidak ada pengajuan, sehingga ketika dicek lagi oleh bank minggu depannya, ternyata rekeningnya sudah banyak yang tutup. Harapan kita memang ketika banknya sudah mengecek, seperti ini nih, banknya ngecek tadi pagi nih, jam 8 pagi banknya ngecek lagi untuk 2.567 orang. Sebelumnya 2.591 orang. Setelah dicek oleh Bank Sumsel pagi tadi jam 8, tidak sampai 2 jam, itu keluar hasilnya. Jam 9 lewat. Pak Anang sudah final, secara umum sudah oke, tidak ada rekening salah. Langsung kita majukan
langsung proses di sistem Simda, namanya SPM, langsung kejar tanda tangan pejabat-pejabat, selesai sebelum Jumatan, dan sesudah Jumatan diantar ke BPKAD oleh Bu Eka dan Bu Rikla. Nah, seperti itu harusnya. Ketika ada hasil dari bank sudah final, sudah oke, maka berkas itu dengan segera harus disusulkan ke bank untuk dilegalisir dan segera diproses. Kami berpikir apakah tahap 2 ini harus kita pecah lagi menjadi beberapa kabupaten kota dengan harapan kalau ada yang salah jangan terlalu banyak. Karena kalau kita mau lajukan 11 kabupaten kota dengan jumlah PTK sekitar 7.000, hampir 7.000 yang tahap 2 ini, maka kalau ada salah, kami harus bongkar lagi 7.000 baris, 7.000 orang, dikalikan dengan 3 kali ngeprint yang 7.000 baris itu, yaitu daftar nominatif, format bank, dan lampiran SK penetapan. Untuk yang 2.000 aja kemarin kami sudah ngeprint lagi, semalam saya print itu 200-an lembar kurang lebih. Nah, itu pun baru 2.000. Nah, harapan kita mohon masukan dari Bapak Ibu. Sebenarnya kalau seandainya nanti kita minta data sekali lagi nih dari Bapak Ibu operator MKKS dan operator MKKS meminta ke Bapak Ibu operator di sekolah, Bapak Ibu operator di sekolah mengingatkan ke grup sekolahnya bahwa tolong data untuk sekali ini jangan ada yang salah, khususnya rekening. Kalau seandainya itu bisa 90% atau 95% ke atas valid, tentunya kita akan nyaman untuk memproses data ini. Jadi kalau salah-salah dikit langsung kita cut, kita print ulang, kita ajukan. Tapi kalau nanti salahnya ternyata ratusan lagi, seperti kemarin kan dari 2.500 ternyata masih ada salah 171. Kita harus kejar-kejaran lagi 171 lagi, ngubungin lagi operator MKKS, operator sekolah, kepala sekolah, ngejar-ngejar 171 orang. Seandainya 171 orang kemarin yang di tahap 1 itu sudah mengecek rekeningnya, tentu proses pengajuan ke BPKAD bisa lebih cepat. Nah, harapannya di tahap 2 itu seperti itu. Jangan nanti Bapak Ibu sudah mengirimkan data, ternyata datanya masih salah. Memang agak susah kita menghadapi banyak orang seperti ini, karena setiap orang juga konsentrasinya berbeda, apalagi ini duit yang tidak seberapa dibandingkan dengan bantuan-bantuan lain. Kalau kita lihat BSU, itu ada 1,8, terus bantuan-bantuan lain juga. Ini terhitung mungkin tidak begitu besar. Apalagi ada pemotongan bank dan seterusnya. Namun mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita nanti ketemu pola sehingga ketika ada perubahan data setiap periode atau setiap bulan kita bisa memproses dengan cepat. Kami butuh kecepatannya. Nah, opsinya ada 2. Opsi pertama, kita akan ajukan 11 kabupaten kota berdasarkan data final yang telah Bapak Ibu pastikan lagi tidak ada yang salah. Karena sampai tadi siang, tadi pagi masih ada di antara 11 kabupaten kota ini, Pak, ini ada perbaikan lagi atas nama ini, Pak, ini salah, Pak, ini mengundurkan diri, Pak, ini nggak mau membuat laporan, nggak mau ngisi saldo karena duitnya sudah betul-betul habis. Nah, yang seperti itu harusnya dikunci. Kalau kita sudah memutuskan yang bersangkutan itu ngaju, maka kami akan menghimbau ke kepala sekolah untuk membantu jika ada permasalahan untuk nambah rekening, mungkin apakah dibantu 50.000 atau 100 untuk nambahnya. Atau kepala sekolah juga ikut mendampingi, mengingatkan dan mengecek. Saya berpikir kalau semua PTK non-ASN yang 7.000 ini nanti bisa SMS banking, itu aman. Bank Sumsel itu kan ada SMS banking ya. Kalau kita daftarkan pada saat kita bikin rekening, nomor HP kita registrasikan untuk SMS banking, maka tanpa aplikasi apapun kita bisa mengecek saldo kita melalui SMS. Bisa ditanya di customer service, kalau tidak salah nomor tujuannya 3311, kita ngetik SAL spasi nomor rekening spasi PIN. Itu akan keluar saldo kita berapa.
tanpa kita harus repot-repot ke bank, ngantri, parkir, dan seterusnya. Hanya sekedar untuk ngecek saldo. Nah, ketika kita pastikan saldo kita sudah di atas 20.000, berarti itu aman untuk 1 bulan ke depan. Kalau sudah 10.000, itu sudah agak-agak rawan karena kabar-kabarnya biaya bank dan segala macamnya antara 6.000 sampai 10.000-an. Saya tergantung jenis dari tabungannya. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengedukasi Bapak Ibu guru honor yang tidak semuanya juga paham akan banking-bankingan, tidak semuanya paham akan ada sinyal, karena SMS banking mungkin juga harus ada terpotong pulsa, kalau nggak salah Rp500 setiap SMS. Kami menghimbau Bapak Ibu operator agar mencoba mengedukasi, mengajarkan guru-guru honornya yang calon penerima daring ini untuk SMS banking bagi yang sudah mendaftarkan. Kalau mau pakai aplikasi di Play Store tuh ada namanya telepati atau vSMS. Nah, itu juga bisa. Saya pun untuk transfer, beli pulsa, dan lain-lainnya memakai SMS banking Bank Sumsel itu bisa lancar. Hampir tidak ada masalah, walaupun secara sepintas lebih ribet daripada bank-bank lainnya jika dibandingkan dengan beberapa bank lainnya. Nah, saat ini laporan dari operator MKKS, data rekening sudah siap. Artinya apabila ada data yang rekeningnya meragukan atau rekeningnya tutup, apabila hari Senin nanti tidak bisa melengkapi perbaikan rekeningnya, maka terpaksa kami tinggal. Seperti yang tahap 1 ini. Tahap 1 ini dari 171 orang, kami tunggu harusnya sampai jam 12 siang tadi, tapi karena semalam Pak Sekda, Pak Najib, sekretaris daerah kita menelpon Pak Riza, Pak Kadis, minta supaya Jumat sudah ada di BPKADIS, disegerakan, maka deadline-nya yang tadinya jam 12 siang hari Jumat, kami majukan menjadi Kamis sore jam 6 sore. Setelah jam 6 sore lewat, kami cut. Dan dari 171 orang, berdasarkan rekap-rekap sampai malam, jam 9 malam, alhamdulillah hanya tersisa 24 orang. Jadi yang sudah perbaikan dalam satu hari itu hampir 150 orang. Nah, itu artinya bisa. Kalau memang kita serius, tentunya kami akan menghimbau kepala sekolah, kalau perlu kami bersurat. Sebenarnya kami ingin kepala sekolah hadir di Zoom ini, cuman karena mengingat waktu, kami ingin langsung secara teknis saja, secara teknisnya, sehingga kalau ada permasalahan terkait rekening, koordinasinya ke siapa, kalau ada yang mau mundur seperti apa, dan lain sebagainya. Kuncinya di rekening Bapak Ibu, dan kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mengajarkan guru-gurunya untuk SMS banking. Nah, itu ya. Kalau memang biayanya hanya 500 per SMS, daripada kita capek ke sana, misalnya udah bensin, udah ngantri, udah panas waktu segala macam. SMS banking screenshot lapor ke operator sekolah, itulah yang akan diproses. Nah, itu lebih bagus lagi. Sudah pasti itu, udah aman ini di banking dia ada sekian. Itu kalau mau dijadikan kebijakan intern di sekolah, silahkan didiskusikan dengan kepala sekolahnya. Kalau kami mau memaksakan, khawatirnya nanti tidak bijaksana juga, terlalu memaksakan apa yang belum kita semua pahami. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa, harusnya sistem SMS banking ini lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih murah daripada kita harus datang ke bank untuk ngecek saldo. Nah, bagaimana kalau misalnya saldonya mepet, kita tidak sempat ke bank? Ya sesama dari kita yang punya saldo lebih, mungkin di antara kita guru honor ada yang saldonya di atas 100, ada yang di atas 200, atau mungkin ada rekening-rekening Bapak Ibu guru PNS yang bisa kita pinjam. Tolong dong transferin saya 20 sampai 50 ribu, saya ganti cash, atau nanti minta tolong kepala sekolahnya yang kami Bapak Ibu chat pribadi saya, Pak, saya tidak ada duit sama sekali, tolong berikan solusi. Saya telepon saat itu juga kepala sekolahnya, tolong bantu si Anis sekedar 50.000 untuk mengisi rekening biar tidak tutup otomatis. Nah, misalnya solusinya seperti itu. Nantinya ketika transfer via SMS banking kan mudah tuh. Tinggal masukkan rekening tujuan, pokoknya pakai HP semuanya selesai. Saldo itu bertambah otomatis tanpa kita harus repot-repot ke bank, ngantri, setor.
setor 50.000 ngantrinya 2 jam itu lebih capek biaya ngantrinya daripada biaya setornya. Seandainya solusinya bisa lewat pinjam duit ke kawan, nih aku kasih cash 50.000, tolong transferin ke rekening aku. Seandainya semua kita bisa SMS banking atau aplikasi telepati, maka ini menjadi solusi ke depannya, bahwa rekening itu dipastikan tetap hidup sehingga tidak menghambat. Kami mohon maaf sangat tidak enak menyampaikan nama-nama PTK yang rekeningnya bermasalah, karena memang tidak sepenuhnya salah. Tadinya rekening itu memang hidup, namun karena saldo minus, akhirnya rekening itu harus tertutup otomatis tanpa sepengetahuan dari PTK yang bersangkutan. Nah, dengan adanya telepati, ini contoh ya, telepati dari Bank Sumsel, atau kita via SMS, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah rekening yang tidak aktif. Di sini kan ketahuan, kita cek saldo, kalau kita nggak bisa cek saldo, berarti rekening kita sudah mati, sudah tutup, sudah lebih baik kita mundur. Pak, rekening saya mati, saya mundur dulu supaya tidak menghambat yang lain. Saya nanti mohon dibantu untuk pembayarannya dirapel saja di bulan depan. Itu lebih bagus seperti itu daripada kita diam ternyata ketahuan juga oleh bank rekening kita mati dan akhirnya merepotkan semua orang, termasuk kepala sekolah juga kami kejar-kejar. Jadi prinsip utamanya yaitu jangan ada dusta di antara kita. Kalau rekening kita mati, ngomonglah mati, tidak apa-apa. Tolong saya mati, saya di-cut dulu, bukan di-delete ya. Di-cut, dipindahkan dulu ke sheet lainnya, ke file kasus yang ada di operator MKKS, untuk dibayarkan di periode berikutnya. Sekarang kita fokus ke rekening-rekening yang hidup saja. Nah, kuncinya sih di situ. Membahas masalah rekening ini simple, sederhana, pendek, tapi panjang. Maksudnya, ngomongnya mudah. Rekening harus aktif, cuman ternyata tindak lanjutnya tidak semudah yang kita bayangkan. Tindak lanjutnya sangat-sangat hampir kesudahan. Ini sudah valid, dicek lagi, ada yang mati 1-2, ada yang mati 10-20, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, pastikan tugas Bapak Ibu dan perwakilan guru honor yang hadir dalam Zoom ini, mohon dipastikan rekeningnya aktif, rekeningnya hidup, untuk kita ajukan datanya di hari Senin pagi. Hari Senin pagi nanti, kemungkinan kami akan Zoom khusus bersama operator MKKS untuk finalisasi data-data yang sudah dicek betul-betul oleh operator sekolah dan operator MKKS. Datanya data gabungan. Misalnya Kabupaten Oku Timur, bukan hanya SMA-nya, tapi SMA, SMK, dan SLB dalam satu sheet semuanya. Nah, disitulah nanti kami akan proses sekaligus per kabupaten ini kami minta cek ke bank. Misalnya kalau kita mau proses cepat, mana yang keluar duluan dari bank di hari itu yang kita ajukan. Nah, jadi menentukan Bapak Ibu untuk tahap berikutnya ini mana yang duluan, mana yang belakangan adalah Bank Sumsel. Bank Sumselnya kami koordinasi ke Pak Doni di Bank Sumsel Pusat di Palembang. Pak Doni berkoordinasi dengan Bank Sumsel di daerah. Nah, sistemnya adalah kami mengirim email ke Bank Sumsel, kemudian Bank Sumsel mendownload email rekening kami, di-uploadnya ke dalam sistem, dan keluar hasil rekening yang salah. Namun, kata Pak Doni, dia butuh waktu sekitar 2 jaman, bahkan kadang sampai sehari baru keluar. Bahkan ada yang lebih hari. Jadi, rencana kami nanti, hari Senin, seluruh data kami kirim nih ke Bank Sumsel 11 kabupaten kota. Mana yang keluar di Senin sore, misalnya keluarnya 5 kabupaten kota, 3 kabupaten kota, 7 kabupaten kota, bahkan 2 kabupaten kota, itu dulu yang kita majukan. Sambil kita terus berproses untuk persiapan kabupaten kota lain. Atau kita mau menunggu Bank Sumsel itu mengecek nian 11-11-nya, baru kita ajukan sekaligus. Nah, ini yang masih jadi pertimbangan kami. Saya masih bingung memutuskan apakah memakai opsi tahap per tahapnya sebagian atau sekaligus. Karena ini posisi sudah Agustus. Harusnya kita sudah mengajukan lagi untuk biaya daring bulan Agustus. Kalau sudah ketemu polanya, rekeningnya aktif,
bulan Agustus kita akan sekaliguskan 9.000 sekian orang plus yang belum terbayarkan bulan Juli, yang ketinggalan kita bayarkan double. Rencananya seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Silahkan mungkin ada tambahan dari, saya lihat di sini ada Bu Erika atau ada Bu Eka, ada enggak? Bu Eka enggak ada, atau dari Bu Erika silahkan kasih tambahan lagi apa-apa yang perlu menjadi atensi dari Bapak Ibu operator dan guru-guru calon penerima biaya daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Erika di-unmute. Sudah Pak, kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Halo. Kedengeran, lanjut. Kedengeran Pak? Iya, kedengeran. Bapak Ibu operator dan guru-guru yang ada di Zoom ini, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, silahkan cek dulu rekening yang ada di Bank Sumsel, apakah sudah masa tenggang atau tidak. Jangan sampai ketika nanti sudah mendekati hari hanya, sudah mendekati tahap pencairan, kami telah Oke, terputus. Terus intinya ngecek rekening ya, sama baik. Sebenarnya kita ini hanya bicara rekening baik setengah jam ini lah. Dari jam 4:03 sampai jam 4:26 ini bicara rekening baik. Oke, Bu Erika sudah ditangkap maksudnya. Iya. Ada lagi enggak? Oke, Pak. Itu. Kemudian yang ada penambahan guru itu nanti ya Pak ya? Di pending dulu. Nah ya itu perlu kita bicarakan juga, kita sepakati. Apakah penambahan itu kita proses sekarang atau kita proses nanti pada saat periode bulan berikutnya. Kalau saya kemarin secara japri ke beberapa operator yang meminta izin ke saya bolehkan memakai data terbaru, data terakhir yang betul-betul semua guru valid sesuai kriteria dan rekeningnya aktif, kita ajukan semua. Jadi kita gunakan data terakhir saja. Kenapa kok kita gunakan data terakhir? Karena pengajuan kita di tahap 1 untuk 6 kabupaten kota itu sudah kita kurangi sekitar mungkin 40-50 orang yang rekeningnya mati, kita tinggalkan. Jadi kita punya stok penambahan 40 orang untuk di tahap kedua. Jadi silakan Bapak Ibu tahap kedua yang ada penambahan setelah Lebaran Idul Kurban, silakan dimasukkan asalkan sesuai kriteria dalam SK Gubernur, dan yang kedua asalkan rekeningnya aktif. Boleh yuk kita tambahkan penambahan itu sekarang. Kok ada suara? Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak. Sinyal ya. Apa? Udah itu dulu Pak, nanti. Ya, kita siapa tahu jawab ya. Silakan. Ini banyak yang mau bertanya kayaknya silakan Pak. Mau bertanya lewat chat atau bertanya dengan langsung. Saya allow-kan ini Bapak Ibu sudah bisa bicara setelah unmute. Izin bertanya Pak Anang. Lanjut, siap. Bu Andriani dari Operator SMK Negeri 3 Palembang, Pak Anang. Oke, Bu Andri. Pak Anang, jadi kalau saya simpulkan permasalahan yang terbesarnya itu cuma karena rekening yang tidak aktif ya Pak? Iya, betul. Nah, terus nanti kan Palembang kan masuknya di tahap 2 ya, insya Allah. Iya, Senin kita proses Senin itu nggak lama Bu, besok lusa. Iya Pak, betul. Kemudian kemarin kami ada kalau nggak salah 25 orang. Kemudian ini akan nanti kalau misalnya ini diusulkan kembali yang untuk tahap 2-nya, ada 2 orang yang memang terkait dengan pembelajaran daring ini, yang TAS ya Pak ya. Yang kemarin tuh belum kami usulkan karena belum termasuk di Dapodik. Nah, jadi sekarang untuk yang sekarang ini mereka tuh udah tercantum di Dapodik. Apakah ini juga bisa kami tambahkan? Kalau kriteria di dalam SK itu Bu, terdaftar di Dapodiknya itu harus per 30 Juni. Oh, gitu ya Pak? Iya.
Coba kita lihat lagi SK-nya. Kalau dia kuncinya penambahan itu boleh asalkan sesuai kriteria dalam SK Gubernur dan rekeningnya valid. Iya. Kita cermati lagi SK-nya, redaksinya apa. Nanti kalau masih bingung boleh japri saya, telepon atau ya. Iya baik. Mudah-mudahan tidak multitafsir sih. SK itu sederhana kok. Kriterianya 30 Juni di Dapodik, tidak menerima sertifikasi 12 jam untuk guru BK, tik ekivalen 3 rombel atau 150 siswa binaan, terus apa lagi ya syaratnya ya? Di Satmikal Sekolah Induk Negeri. Rasanya itu, dan untuk tas ada surat tugas. Mungkin itu syarat-syaratnya sesederhana itu, Bu Andri. Iya. Jadi nanti kalau Bapak bilang kami harus bantu mengedukasi gurunya, artinya memastikan rekening itu aktif saja gitu ya, Pak? Enggak, mengedukasi ini ngajarkan guru-gurunya SMS banking. Oh gitu? Iya, kan mudah Bu SMS banking. Kalau enggak salah kita tinggal SMS ke 3311, ketik SAL, spasi nomor rekening, spasi PIN. Keluar saldo kita. Iya. Asalkan nomornya didaftarkan dulu di bank. Secara bertahap lah. Kapan kita jalan-jalan, misalnya bosan di sekolah, mau pengen cari bakso dekat Bank Sumsel, mampir dulu minta aktifkan rekeningnya. Minta aktifkan nomor HP-nya, seperti itu. Oh iya. Ya. Nggak usah harus rentak, bertahap, Bay. Iya Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Halo. Ya, lanjut. Ya, saya dari SMA 1 Tungkal Ilir, Pak. Ya, lanjut. Tungkal Ilir. Ya, ini kemarin kan di tempat saya itu ada satu guru. Ya. Kemarin itu sudah masuk di Dapodik sebelum 30 Juni. Tapi karena kemarin jamnya kurang, Pak. Nah, sekarang di semester ini sudah cukup jamnya, Pak. Sesuai kriteria, boleh. Ya. Itu sesuai kriteria namanya. Boleh. Iya, Pak. Usulkan bisa, aja, Pak, ya? Usulkan aja. Ya, oke, Pak. Koordinasi dengan operator MKKS-nya. Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Pastikan rekeningnya valid, Pak, ya. Ya, Pak. Dulu kunci utamanya. Oke, siap. Lanjut yang lain. Silakan Pak, langsung Pak. Kalau yang sinyalnya susah untuk bicara bisa chat, nanti dibacakan Bu Erika atau saya baca. Izin Pak Anang. Ya, boleh. Saya dari SLB Negeri Musrawas, Pak. Ya, Musrawas, siap. Ini Pak, sekedar berbagi informasi, Pak. Yang masalah SMS banking. Sekarang ini Bank Sumsel malahan sudah mewajibkan setiap nasabah yang punya rekening untuk memiliki M-banking, Pak, malahan. Oh, wajib ya sekarang ya? Iya, kemarin kami kan SLB ada insentif yang terpisah ya, Pak ya. Nah, kemarin waktu kami mau ngeprint buku, jadi diharuskan buat M-banking dulu, Pak, baru kami diizinkan ngeprint buku. Saya nanya, Pak, M-banking itu ada biaya tambahan nggak, Pak? Gratis, Pak, malah M-banking, Pak. Yang ada biaya malah SMS banking, Pak. Oh, M-banking. Nggak apa-apa M-banking. Yang penting kita bisa ngecek saldo secara online ya. Iya, kalau SMS banking tidak ada potongan pulsa ya. Kalau itu sekedar informasi aja, Pak Anang. Oh, makasih. Informasinya sangat bagus. Jadi kita nggak kepotong pulsa, Pak ya, kalau M-bankingnya? Nggak. Kuota aja. Bolehlah, Pak, jadi narasumber untuk menjadi narasumber untuk M-banking Bank Sumsel. Nanti dilaporkan di laporan daringnya, Pak ya. Iya, Pak. Makasih. Siap, lanjut yang lain. Ya, Pak. Ya, ini dari SMK Negeri 1 Pemulutan Selatan, Pak. Pemulutan Selatan, silakan, Pak. Ya. Ini, Pak, untuk penambahan guru tadi, Pak. Itu kalau kita usulkan beberapa guru yang belum masuk, SPTJM-nya kita tambah juga apa, Pak? Ya, SPTJM-nya ditambah, tapi boleh menyusul, Pak. Tidak harus besok Senin. Yang paling penting adalah sesuai kriteria dan rekeningnya aktif. Masalah administrasi di sekolah silakan menyesuaikan sambil menunggu pencairan. Kami percaya kok Bapak Ibu Kepala Sekolah pasti mau ngerubahnya. Iya. Itu
dilaporkan dengan operator MKS juga, Pak? Iya, betul. Karena yang baik Pak, sangat bagus pertanyaannya. Karena yang namanya SPTJM dan daftar usulan PDF yang file-file itu kami percayakan pengumpulannya di operator MKKS. Jadi nanti ketika ada auditor, ada segala macam, Pak Anang, mana berkas SPTJM? Saya tinggal telepon Pak Tommy, saya tinggal telepon Pak Vetra, Pak Mas Tirta, segala macam. Kirim dong SPTJM kabupaten kamu gitu. Nah, kita tinggal cari atau sekolah tertentu. Sebenarnya sudah ada juga di Google Drive, kami bisa langsung cari, tapi itu kan banyak yang belum diupdate. Jadi bisa nanti kita bandingkan dengan yang data di Google Drive atau data yang ada di operator MKKS. Kalau aplikasi kami sudah running, kami ada aplikasi seperti Simpek untuk biaya daring ini. Nanti kita sama-sama taruh di dalam aplikasi ini dengan cara setiap PTK nanti login memakai nick-nya. Jadi kita tidak ada lagi double-double. Kalau data tidak valid, silakan PTK tersebut memperbaiki langsung seperti Dapodik individu guru. Oke, prinsipnya bisa ya, silakan tambahkan. Pak Anang. Ya. Mau tanya, Pak? Boleh. Ada desa pagar gunung. Kira-kira cairnya kapan ya, Pak? Untuk tahap 1, karena sekarang sudah ada di BPKAD, biasanya kalau dari pengalaman kawan-kawan memproses dana ke BPKAD, seminggu dari berkas itu masuk di BPKAD. Harapan kami sebelum hari Jumat depan itu sudah ada di rekening untuk tahap 1. Untuk tahap 2, tergantung kapan berkas itu nyampe di BPKAD, itu yang jadi acuannya. Oke, Pak. Kalau tahap 2 itu bisa kita proses Senin nanti, untuk pagar gunung itu masuk Muara Enim ya? Lahat, Pak. Oh, Lahat ya. Lahat misalnya aman di Senin, dari banknya sudah confirm, oke ini Lahat aman, tidak ada rekening salah. Lahat kita naikkan hari Senin. Mungkin Selasa kita proses berkas-berkas, nanti Selasa diantar ke BPKAD sore, mudah-mudahan sebelum Selasa depan. Itu harapan kita. Tapi kalau ternyata setelah pengecekan bank Lahat ada lagi 1 yang salah, ada lagi 10 yang salah, nah sudah kita Lahat mungkin tahap ke selanjutnya seperti itu. Jadi kuncinya ada di Bapak Ibu sendiri yang menentukan cepat atau lambat pencairan ini. Oke, Pak. Ya. Nah, jadi seandainya belum cair ya di rekeningnya untuk tahap 1 itu, Pak. Untuk bulan Agustusnya pas masuk bulan September kami masih tetap laporan, Pak. Tetap diupdate jika ada yang mengundurkan diri atau ada penambahan. Karena kita kan fleksibel, namanya data PTK ini kan dinamis, Pak. Ada yang baru dapat 12 jam, mungkin ada yang kena musibah, ada yang meninggal, ada yang tidak 12 jam lagi, ada yang mutasi, resign, dan ada yang mengundurkan diri. Itu semua diakomodir. Kuncinya sinkronisasi data dengan operator MKKS. Karena kami datanya satu pintu dengan operator MKKS. Nanti operator MKKS ada sheet file kasus. Dia akan mendata, dulu ini ada, ternyata sekarang tidak ada, alasannya ini. Dulu dia tidak ada, sekarang ada, alasannya baru dapat 12 jam, dan seterusnya. Jadi kalau kita ditelusuri oleh auditor, aparat penegak hukum, atau siapapun, histori kita jelas. Dan itu kami mohonkan bantuan ke operator MKKS. Ada lagi? Izin Pak bertanya, Pak. Boleh, silakan. Oke. Ini yang masalah yang bantuan yang daring ini, yang sebelumnya kan pertama itu ada informasi memang udah ada yang untuk bantuan daring, terus di data udah ada data yang keluar, kalau nggak salah kemarin itu yang bisa kita cek di internet yang nominalnya 1,2 kalau nggak salah Pak ya. Terus informasi yang terakhir ada juga yang mengenai yang pengumpulan harus ada bukti-bukti pembelajaran daring, katanya itu yang lain lagi. Nah, jadi yang dimaksudkan yang di sini itu untuk informasi yang mana ya Pak ya? Biaya dari Bapak Gubernur adalah sesuai dengan SK nomor 427/KPTS/Distrik/2021 sudah kami share di Telegram. Ibu kalau buka grup Telegram Info PTK Sumsel bisa dicari SK daring, SK spasi daring, nanti ketemu. Di dalam SK Gubernur besarannya adalah 500.000 untuk operator, 400.000 untuk guru,
300.000 untuk TU atau tenaga administrasi sekolah, dibayarkan untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Nah, informasi 1,2 juta, bahkan ini ada di koran kemarin 1,8 juta, kemungkinan itu BSU, Bu. Bantuan subsidi upah yang kemungkinan dari pusat akan memberikan lagi. Saya kemarin ngadep Pak Kadis, sudah diperintahkan oleh beliau untuk mencari dasar hukum, payung hukum, dan segera lakukan sosialisasi. Tapi BSU ini biasanya dia prosesnya otomatis, langsung dapodik, dan dia tidak ada minta-minta rekening dari pusat itu. Karena ada yang ditransfer lewat GoPay, ada yang ditransfer lewat, enggak tahu lah, macam-macam kemarin waktu kami meriksa bersama BPKP. Nah, harapan kami ke depannya, biaya daring itu bisa sesederhana BSU, tidak perlu repot-repot urusan rekening. Kalaupun masuk ke rekening bank itu tanpa potongan, boleh saldonya 0. Harusnya seperti itu. Itu sedang kami mintakan ke pimpinan untuk membuat kebijakan MOU bersama bank harus seperti itu. Halo Bu, terjawab nggak Bu pertanyaannya? Oh gitu ya Pak. Ya masalahnya kan kami dapat informasinya itu kalau kami mungkin belum ini yang dapat 1,2 itu yang pertama didatakan. Karena kan saya pertama nggak terima, nggak dapat yang BSU. Dapat yang jatah yang 1,2 itu tertulis online, saya cek di internet. Nah, terus ada informasi lagi kan buat yang ngumpulin tentang disuruh ada laporan KBM ini. Kami sendiri sih belum ada, baru dapat terakhir kemarin informasinya. Ada beberapa SMA lain yang katanya udah dapat gitu. Nah, makanya jadi bingung ini informasi daring yang mana gitu. Oke. Saya pertegas Bu ya, biaya daring Rp1 pun belum ada yang dibayarkan sampai detik ini. Biaya 1,2 saya tidak tahu itu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari internet, hati-hati penipuan. Kalau dasarnya bukan dari Kemdikbud, kita bisa lihat alamat internetnya go.id, itu adalah resmi. Kalau informasinya dari website-website atau dari informasi yang bisa berupa hoax, tolong hati-hati. Kemudian BSU pun baru sebatas berita. Saya belum melihat ada operator atau guru yang melaporkan BSU-nya sudah cair. Jadi sampai detik ini belum ada rasanya bantuan-bantuan dari transfer rekening. Nah, terkait dengan laporan KBM, laporan daring segala macam itu terkait dengan biaya daring. Ibu bisa lihat di portal bidang PTK s.id/bidang PTK. Di situ ada surat tentang mekanisme laporan biaya daring. Yang diminta adalah laporan bulanan, perjanjian kinerja, info GTK, dan satu lagi apa ya? SPTJM ya. SPTJM. Nah, seperti itu. Untuk SPTJM dan perjanjian kinerja itu hanya diminta setahun sekali, jangan dibuat bulanan biar tidak repot. Untuk info GTK, jika info GTK-nya yang lama masih tidak berubah, silahkan pakai yang lama, tidak usah lagi download yang baru. Untuk laporan bulanan dibuat sesederhana mungkin. Kalau perlu hanya 1 lembar atau setengah lembar juga boleh. Bisa diisi normatif, bisa diisi yang detail-detail. Tupoksinya tergantung kebijakan kepala sekolah. Dokumen pendukungnya pun hanya foto sampel dalam 1 bulan hanya 1 foto juga boleh. Jadi tolong Bapak Ibu jangan mempersulit diri karena kami tidak membatasi. Halo, Assalamualaikum Pak Anang. Ya. Apa? Halo, Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu kalau bertanya bergantian. Ketika ada yang sudah bertanya, mohon yang lainnya untuk tidak ikut bicara sehingga suaranya tidak tabrakan. Saya coba aktifkan lagi mikrofon Bapak Ibu. Silahkan bertanya. Halo, Assalamualaikum Pak Anang. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Anang mau tanya nih, ini kan ada penambahan PTK baru masalah pengusulan daya daring. Ya. Itu SPJM-nya diganti lagi apa tidak Pak Anang? Iya, nanti diganti lagi, dikumpulkan aja di operator. Jadi kalau sekolah nanti lebih dari 1 SPTJM, operator MKKS akan membuat urutan bahwa ini SPTJM pertama, ini SPTJM kedua. Nanti kan ada penjelasannya di file kasusnya operator. Oke, siap Pak Anang. Terima kasih Pak Anang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Anang. Ya. Terus. Pak Anang izin bertanya Pak Anang. Ya. Dengan Henry Pak, SMA 1 Merapi Barat. Merapi Barat, silakan Pak Henry. Ini Pak Anang, ini kan udah berapa kali
kita melakukan pemberkasan mengenai biaya daring, Pak Anang ya. Jadi menurut saya gimana supaya kedepannya biar simple. Ini mungkin saran semua teman-teman operator atau staf tata usaha juga yang lainnya serta guru. Bagaimana pemberkasan biaya daring yang akan datang itu kita buat sesimpel mungkin seperti pemberkasan sertifikasi. Contoh SPTJM, nomor daftar nominatif dan info GTK. Karena untuk jam pembelajaran ibaratnya karena terlalu banyak berkas selama ini, para guru dan TU terutama kalau operator oke lah, mereka sudah biasa mengerjakan kan. Nah ini banyak yang kurang paham mengerti. Kadang yang dibikin repot operator Pak Anang oleh Bapak Ibu gurunya. Tolong Pak, saya kurang paham, saya kurang mengerti. Nah jadi gitu. Ini kejadian yang kita alami saat ini Pak. Contoh seperti kemarin kan, bikin laporan, itu pada banyak kurang paham, guru, tata usaha, gimana bikin laporan ini kan gitu. Jadi nanti buat sesimpel mungkin ke depannya ya mudah-mudahan ya proses pemberkasan lancar gitu Pak Anang. Itu aja Pak Anang, terima kasih. Baik Pak Hendri, saya tanggapi. Perbedaan kita dengan sertifikasi dan tamsil. Sertifikasi dan tamsil itu adalah dana pusat yang ditransfer ke daerah untuk Bapak Ibu guru yang memenuhi kriteria sesuai dengan Permendikbud. Sedangkan biaya daring ini adalah dana APBD atau dana provinsi yang dibayarkan ke Bapak Ibu sesuai dengan keputusan SK Gubernur. Bedanya, SK Gubernur itu berupa kegiatan. Nah, sepengetahuan kami, yang namanya kegiatan itu kita harus ada laporan kerja, laporan hasil kerja. Sedangkan untuk sertifikasi dan tamsil, itu bukan berupa kegiatan, tapi dia mirip seperti tunjangan bansos, insentif, atau tambahan, namanya tambahan penghasilan tadi ya. Nah, kita biaya daring ini bukan berupa insentif, bukan berupa tunjangan, dan bukan berupa tambahan penghasilan, tapi betul-betul biaya yang digunakan untuk membantu guru-guru melaksanakan pembelajaran secara daring dan harapannya meningkatkan kualitas guru secara bertahap. Saya berpikir Pak Hendri, yang namanya laporan tetap harus dibuat karena bagaimanapun juga setiap pegawai baik itu struktural maupun fungsional, saya matikan dulu mikrofonnya. Setiap pegawai baik itu struktural maupun fungsional setidak-tidaknya melaporkan kepada pimpinan di unit kerjanya masing-masing apa yang saya kerjakan selama 1 bulan ini. Terus bagaimana masukan, respon, arahan dari pimpinan. Pimpinan itu kita tidak bicara kepala sekolah ya. Misalnya kepala sekolah mendelegasikan ke wakil-wakilnya atau ke koordinator-koordinatornya. Silahkan berkoordinasi dengan itu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung bagaimana membuat laporan sesuai dengan format kami, mungkin ke depannya kita loskan aja lah laporan, yang penting ada laporan kegiatan. Bapak Ibu nak nulis tangan seperti nulis surat cinta juga boleh. Lapor Bapak Kepala Sekolah, dalam bulan ini saya bertugas mengajar untuk mapel ini, materi secara globalnya. Saya menemukan beberapa kasus, ada anak yang minggat dari daring, ada anak yang seperti ini, dan saya sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara berkomunikasi langsung kepada orang tuanya. Selesai, itulah laporan. Nah, seperti itu aja kita buat bebas. Kami tidak ada masalah sebenarnya. Kami membuat format-format itu dengan harapan ke depannya kita bisa menyamakan format, melakukan pemetaan secara keseluruhan. Tapi kalau kita belum sanggup, minimal Bapak Ibu lapor sama pimpinan. Dan yang paling penting esensinya adalah lapor kepada negara. Karena negara, pemerintah yang membayar kita melalui dana BOS, PSG, maupun melalui dana-dana lainnya. Dan itulah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap kinerja. Nah, jadi kita ada bayangan, ternyata nanti generasi pendidik kita sudah dididik oleh pendidik-pendidik yang
tanda kutip mudah-mudahan rajin semua. Itu Pak Henry harapan kita ke depannya. Nanti kita diskusikan dengan pimpinan ya, kalau laporan-laporan ini mau kita buang apakah boleh. Tapi kami masih berharap Pak ada laporan setidaknya goresan tinta setengah lembar atau 1 alinea, jadilah bahwa kami sudah melakukan berkegiatan ini. Jangan dipersulit, jangan mempersulit diri. Oke, silakan yang lain. Sudah saya unmute. Silakan Bapak. Oke, bertanya, Pak. Terima kasih Kanang. Ya. Waalaikumsalam. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Nah, sengelilin pula. Lahat Pak, MKKS Lahat Pak. Oh, boleh. Siapa mau duluan? Yang sinyalnya bagus duluan. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung ngomong aja. Lahat tadi bagus sinyalnya. MKKS. Untuk Pak Anang, ya. Ini kan yang kemarin itu ada untuk yang bermasalah itu ada 114 orang, Pak. Wih, banyaknya. Lahat. Iya, yang bermasalah 114 orang itu sudah konfirmasi ke kami itu ada 112 orang. Semuanya sebenarnya sudah konfirmasi, Pak. Ada 1 orang itu yang belum bisa mengganti rekening, Pak. Dia masih di luar kota. Oh iya. Dari kemaluan Pak lumandi boleh. Memang mandi perlu Oke, saya tangkap pertanyaannya Pak, karena ini suaranya apa ya? Ada suara tabrakan, saya mute all ya. Dari Lahat kemarin ada 100 berapa tadi? 116 apa 114. Kemudian ada 112 itu sudah oke, rekeningnya sudah confirm. Dan yang sisanya pun sebenarnya sudah laporan bahwa mereka akan buat rekening ketika sudah kembali dari luar kota. Artinya Pak, untuk hari Senin silahkan Bapak ajukan yang rekeningnya sudah fix yang 112 tadi. Masukkan lagi Pak ya. Kalau dia bisa ikut di tahap kedua, kenapa enggak? Daripada nanti rekeningnya mati lagi karena saldo 0 gimana? Nah, untuk khusus yang betul-betul sudah lapor bahwa Pak, saya belum perbaikan rekening, ya enggak apa-apa, enggak masalah selama mereka lapor. Jangan kaget mereka ngaku-ngaku sudah perbaikan rekening, taunya Bang Sumsel, Pak Doni ngedetek, nah lah mati pula rekeningnya. Nah, itu yang bikin gawe itu. Karena ketidakterbukaan Bapak Ibu guru yang memang Pak saya belum ngecek. Nah, lebih baik kita terang-terangan. Caknya rekening aku nih minus Pak, tolong ditunda baik aku di bulan depan. Nah, itu enak tuh kalau dia lapor. Nanti diam giliran disuruh perbaikan rekening hilang, susah dihubungi. Nah, ujung-ujungnya mundur. Nah, itulah yang bikin gawe kita selama ini terhambat. Dari dua orang tadi Pak, 1 orang itu sudah berhenti Pak, tidak bisa dihubungin lagi. Ya sudah, di drop aja. Kalau memang dia tidak bisa dihubungi, berarti dia akan jadi penghambat dong untuk pencairan tahap 2. Oke, berarti yang kami kirim ke Bapak itu 112 orang file kasus ya Pak? Iya, 112 kasus yang sudah memperbaiki rekening ya dan sesuai kriteria ya. Oke, siap Pak. Ya. Oke, tidak apa-apa Pak, dinaikkan semua. Tadi kan Bu Erika sudah buka di awal. Bagaimana kalau ada penambahan? Saya langsung tegaskan, penambahan silahkan dimasukkan. Termasuk untuk pengurangan. Kalau ada yang mundur, ada yang kasus-kasus seperti itu, silahkan dipindahkan ke file kasus, di-cut, dan diberi keterangan. Oke, terima kasih Pak Nang. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Ganteng yo Medi. Izin bertanya Pak dari Palembang. Palembang, siap. Tadi kan Bapak menyebutkan contoh laporan untuk guru. Ya. Nah, bagaimana untuk bulan selanjutnya laporan untuk tas? Soalnya yang kemarin-kemarin, laporan bulan kemarin aja, tas itu banyak yang bertanya, harus bagaimana laporan tas ini? Kalau guru kan sudah jelas mereka daringnya. Nah, sedangkan tas ini kan kadang ada jadwal piket mereka masuk ke sekolah. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, jadi namanya laporan bulanan, saya jelaskan, Bapak Ibu tidak sesuai format, kami tidak permasalahkan. Bapak Ibu tidak bisa mengetik karena usia mungkin sudah di atas 40 sekian tahun, silahkan tulis tangan, foto, upload ke Google Drive. Kemudian untuk bentuk laporannya seperti apa untuk tas, apa yang kira-kira Bapak Ibu kerjakan yang bisa diceritakan. Tidak harus setiap hari dibuat laporan, tanggal 1 sampai tanggal 30, jadi 30 baris, seperti anak didik yang daring. Tidak seperti itu. Misalnya dalam seminggu pertama Bapak Ibu mengerjakan apa kira-kira yang secara umum bisa digabungkan, ya mengarsipkan surat, terus mengikuti Zoom, memproses membuat surat ini,
Secara umum itu juga sudah berupa laporan kinerja. Jadi yang terkait dengan daring yang kita arahkan, misalnya suratnya kita mencoba untuk menjadikan digital dari tadi surat yang biasanya ada di arsip, kita foto, kita simpan di komputer, itu juga sudah termasuk IT yang bisa berhubungan dengan daring. Atau tas itu membantu guru untuk belajar daring, misalnya merekap laporan-laporan daring dari siswa-siswa, merekap nilai-nilai, atau membantu menyediakan sarpras untuk guru-guru yang daring, prokesnya seperti apa, misalnya keamanannya seperti apa untuk petugas kebersihan membersihkan lab atau ruang kelas yang akan digunakan untuk daring. Itu diceritakan aja. Kalau misalnya kegiatan rutinitasnya sama antara bulan ini, bulan depan, dan bulan seterusnya, tinggal ganti judul bulan saja, itulah di copy terus. Simple sebenarnya tas ini, karena dia tidak banyak dinamika pekerjaannya, itulah. Dan bisa jadi satu tas bisa copy paste untuk rame-rame tuh. Jadi kita jadi dibolehkan Pak ya? Boleh, sangat dibolehkan. Yang penting ada laporan dulu deh ketika diaudit, mana nih laporannya ada, walaupun cuman cerita seperti anak-anak kita suruh bikin ngarang. Boleh, yang penting ada laporan. Kita ngapui sih dalam sebulan ini, intinya aja nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting kita punya laporan gitu aja, Pak ya. Yang penting kita punya laporan dulu. Kita bicara kuantitas dulu. Nanti secara bertahap kami akan sosialisasi untuk masalah kualitas. Nggak mungkin kita semudah mengangkat tangan, mengubah yang tadinya 0, 0, zong, kosong, tiba-tiba kita mau ngejar seperti Cina, Korea, Jepang. Kan nggak mungkin. Kita bertahap dulu. Kita ngikuti Malaysia dulu, kita ngikuti Vietnam dulu, kita ngikuti mana. Jangan langsung pengen ngikuti Jepang, pengen ngikuti Amerika, segala macam, enggak. Jadi kita bikin tahapan aja, Bu. Kita kuantitas dulu, kualitas secara bertahap. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas. Ya Pak, makasih Pak ya, atas informasinya. Ya. Lanjut. Izin Muba Pak. Muba, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di, lanjut. Ya. Di tanggal 17 bulan 8 kemarin kita tuh kan ada kasus 97 orang di MUBA Pak ya, SMA, SMK itu. Iya. Terus kita ajukan di tanggal 20 itu keluar lagi 6. Iya. Jadi 8. 6 itu punyanya SMA, 2-nya punya SMK. Iya. Nah, itu nanti untuk di hari Senin final kasus yang saya kirimkan itu cukup 6 orang itu saja Pak ya? Bagusnya gimana Pak? Intinya gini, final kasus itu kalau sudah ada perbaikan rekeningnya dan sesuai kriteria tidak menjadi kasus lagi Pak Edi. Yang menjadi kasus adalah yang kececer-cecer yang betul-betul tidak membuat rekening, tidak perbaikan rekening. Yang kalau itu sudah baik ya Pak, udah bagus. Kalau sudah baik keluarkan dari kasus, anggaplah kasus itu seperti rumah sakit. Atau seperti tempat isolasi, dia lagi kena COVID nih, kita isolasi dulu di kasus. Nah, COVID sudah selesai, angkat dari kasus, jangan terus-terusan taruh di kasus. Atau dikasih keterangan, kalau enggak dikasih keterangan bahwa ini sudah diajukan, boleh. Kalau mau history. Jadi ada 2 opsi, mau dibiarkan tetap di situ tapi statusnya diubah bahwa ini sudah perbaikan rekening dan sudah diusulkan, atau mau dibersihkan dari kasus, di-cut aja langsung dipindahkan ke master. Bagusnya Mak Manu, kita pindahkan ke master atau kita biarkan di kasus kita kasih keterangan. Nanti kita diskusi lagi khusus operator MKKS karena ini kan lebih teknis ke file rekap gabungan ya. Intinya ada 2 opsi itu nanti. Untuk yang sudah sembuh dari kasus, artinya sudah perbaikan rekening, silahkan diusulkan. Prinsipnya itu. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Ya, lanjut yang lain, silakan. Yang bertanya Pak Anang dari SMK 1 Palembang. Palembang, oh iya, silakan. Saya Arma Pak. Arma ya. Apa dia yang nak ditanya? Pak Arma, Bu Arma. Sinyal saya agak lelet, mohon maaf, agak terputus. Ada tulisan di laptop saya, your network. Ya sudah dimajukan, apakah tahap 1 dan tahap 2 yang sudah lewat, dia sudah buat laporan, itu tetap menerima atau dia mulai menerima dari tahap 3? Berarti kalau seandainya tahap
contoh tahap kedua ini sudah cair, tahap 1 kemarin dia ikut cair gitu, atau gimana Pak? Cair sesuai tahap aja. Coba Terima diulang kasih, Bu, Pak. pertanyaannya Bu, diulang lebih singkat Bu, saya barusan kehilangan sinyal. Oke, contoh nih Pak, kan sekarang udah tahap kedua kan, tadi Bapak sempat bilang kalau ada kendala teman-teman yang lain di-cut. Nah, contoh di tahap kedua ini mungkin ada salah satu kendala, ibaratnya salah satu di antara kami. Tetapi di tahap 1 kemarin dia di tahap 2 ini seharusnya dia nerima. Nah, pas nerima ini di tahap 1 itu dia tetap nerima yang Juli kemarin atau langsung terima Agustus, Pak? Bu, saya cut dulu. Tahap 1 tidak ada di 11 kabupaten kota, Bu ya. Tahap 1 itu adalah yang 6 kabupaten yang sudah ada di BPKAD. Jadi kita bicara tahap 2 ini adalah untuk sisa 11 kabupaten kota. Halo? Iya. Berarti kalau seandainya di tahap 2 ini contoh dia ditinggalkan ibaratnya kan Pak. Ya. Nah, pas nanti di tahap ketiga nanti diajukan, itu dia nerima double atau ini atau tetap langsung nerima ketiga? Gini. Yang tahap 3 aja. Yang tertinggal di tahap 2 nanti untuk 11 kabupaten kota, kita tidak majukan di tahap berikutnya, tapi kita majukan di pembayaran bulan berikutnya secara rapel. Berarti maaf ya Pak, lanjut lagi. Berarti bulan bisa Agustus dibayarnya 2 bulan, Bu ya. Agustus diajukannya 2 bulan. Oh gitu, oke. Itu karena tahap-tahap ini, karena di BPKAD itu minta ternyata agak-agak detail, dia minta per kabupaten kota, per jabatan, guru, operator tas, dan kami harus membuat tabel-tabel per kabupaten kota, agak ribet kalau susulan-susulan lagi untuk yang tercecer. Yang tercecer kita kumpulkan bulan depan aja lah untuk bulan berikutnya. Jadi jangan khawatir duitnya hilang, hanya tertunda 1 bulan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan lanjut yang lain. Meskipun udah baru. Ada yang lagi yang mau bertanya? Mohon dijelasin tentang pajak, Pak. Oh, pajak. Pak Anang. Kan dijelaskan. Karena kan ada pemotongan, Pak, kayaknya, Pak. Ada pemotongan pajak, siap. Gimana maksudnya? Iya. Kalau yang punya NPWP kan dia 5%, kalau tidak punya NPWP dia 6%. Jangan ada pertanyaan di kemudian hari gitu loh Pak, yang masuk ke tabungannya kok nggak sama antara rekan satu ke yang lain gitu Pak. Kenapa duitlah sedikit masih dipotong pajak? Nggak dipotong pajak ya Pak? Pajaknya. Nah, urusan gue dengan pajak kan nggak tahu yang bayarnya. Kenapa masih dipotong pajak? Duitlah 300.000. Dipotong rekening bank, dipotong biaya bank, masih dipotong pajak pula teganya. Dipotong nggak? Lihat di yang habis. Kayaknya dipotong deh Pak. Lihat yang di apa? Yang kesalahan rekening kemarin ada angka. Ya, maksudku kalaupun itu dipotong pajak, alasannya dipotong pajak itu kenapa yuk? Oke, Bapak Ibu, saya ambil alih. Bu Erika kehilangan sinyal. Pada saat